Selepas kepergian keluarga besar, rumah Alex dan Aaron kembali damai. Dua pasang pasutri itu mulai menjalani kehidupan pernikahan, layaknya pasangan pada umumnya. Tentu saja, dengan tingkah pola yang berbeda-beda. Hari itu, Kansa bangun pagi sekali. Dia ingin membuat sarapan, namun kemudian ia ingat pesan Alex. Pria itu melarangnya untuk melakukan hal ini itu. Memang berlebihan, namun Kansa memilih untuk mematuhi kata-kata pria itu. Mengingat ini kali kedua cairan amnionnya merembas. Selepas mandi, Kansa menelepon Mbak Asi untuk membawakan sarapan untuk Alex. Kemudian dia mendekati suaminya yang masih tertidur lelap. Kansa memperhatikan wajah suaminya itu dengan seksama. Kalau dulu melihat Alex seperti ini akan membuatnya selalu menyalahkan diri sendiri karena sudah mencintai pria milik wanita lain. Namun sekarang perasaan itu sudah tidak ada lagi. Johann Alexander bukan milik wanita lain, tapi milik Kansa Aulia. Memikirkan hal itu membuat Kansa senyum-senyum sendiri. Jari lentiknya mulai menyusuri wajah Alex secara perlahan, membelai setiap bagian wajah itu, menyusuri alis tebal, hidung mancung, hingga berakhir di bibir sensualnya. Rasanya dirinya masih tidak percaya pria seperti Alex juga mencintainya. Bagaimana mungkin seorang idola sekolah yang sempurna dalam berbagai hal menyukai wanita sepertinya yang tidak memiliki kelebihan apapun? Bila Dino tidak menceritakan semua dan membawa bukti-bukti itu kepadanya, mungkin sampai saat ini dia tidak akan mempercayainya. Terima kasih karena sudah memiliki perasaan yang sama kepadaku, ucap Kansa sembari mencium kening Alex. Ciuman sekali rupanya tak cukup. Kansa mulai memberi kecupan bertubi-tubi di pipi suaminya. Sayang, jangan menggodaku, geram Alex dengan mata yang masih terpejam. Sementara kedua tangannya langsung merengkuh tubuh istrinya. Sejak kapan bangun, Mas? Sejak tadi. Alex membuka matanya dengan malas. Raut wajah mengantuk masih memenuhi wajahnya. Sudah tahu aku kurang tidur, masih saja menggoda aku ya? Alex mencubit pipi Kansa dengan gemas. Ya, dirinya memang kurang tidur. Akibat hasrat yang tidak tersalurkan membuatnya kesulitan memejamkan mata. Sudah jam 7, Mas. Bangun dan segera bersiap-siap. Siap-siap? Mau kemana? Kerja. Mau kemana lagi? Cuti yang kamu ambil sudah terlalu lama, Mas. Sudah waktunya kembali kerja. Aku gak kerja. Hah? Aku sudah berhenti. Sekarang suamimu ini pengangguran, sayang. Serius, Mas? Iya. Alex menatap Kansa yang tampak bingung. Wanita itu terdiam. Otaknya terlihat berpikir. Kemudian raut wajah kesungguhan nampak di wajahnya. Gak apa-apa. Uang tabunganku masih ada. Uang mahar pernikahan juga ada. Masih cukup untuk biaya melahirkan Alka.
dan biaya hidup kita beberapa tahun ke depan. Up, Alex tidak tahan untuk tidak tertawa, terpingkal-pingkal melihat tingkah polos Kansa. Dia meraih wajah wanita itu dan mulai mengecupinya. Sudah mau punya anak, tapi kok pikiranmu masih polos sih sayang? Gemas. Alex mencubit pipi Kansa. Sementara wanita itu mulai cemberut. Serius dong mas? Dengan masih tertawa, Alex mulai menjelaskan. Dia memang sudah berhenti menjadi GH di perusahaan Kansa. Dia juga memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan perusahaannya terhadap anak buahnya sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi, aku sekarang benar-benar pengangguran sayang. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan. Pokoknya setelah ku rasa siap, aku akan kembali ke perusahaan. Kenapa menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada orang lain, Mas? Ya, karena aku ingin menempel padamu, sayang. Hah? Alasan macam apa itu? Pikirkan kehidupan ribuan karyawan, Mas. Karena aku memikirkan mereka, makanya pengelolaan perusahaan kuserahkan pada orang-orang yang unggul di bidangnya. Sekarang aku hanya akan memikirkanmu saja. Aku pengangguran. Aku akan menempel padamu sepanjang hari. Alex mengelus bibir Kansa dan mengecupnya. Maaf ya, selama ini aku terlalu sibuk dengan urusanku, sehingga banyak mengabaikanmu. Bisik Alex sendu. Setiap mengingat betapa tidak pekahnya dirinya selama ini, selalu membuat perasaan bersalahnya kembali datang. Urusan pekerjaan, masalah Aaron, dan resepsinya yang salah membuatnya banyak mengabaikan Kansa hingga tidak sadar bahwa hal membahayakan hampir menimpa Kansa dan calon putra mereka. Suami macam apa dirinya yang tidak tahu masalah sepenting itu? Jadi kamu seharian akan di rumah, Mas? Iya, beneran? Iya, kenapa? Nggak percaya sih? Kenapa? Ada yang mau diminta? Kansa menyandarkan kepalanya di dada Alex. Senyum kecil tersungging di bibir manisnya. Entah mengapa, ia senang membayangkan Alex akan bersamanya sepanjang hari. Kebahagiaan yang jarang didapatnya. Mas, aku pengen jalan-jalan. Tidak boleh. Dokter menyuruhmu untuk banyak bed rest sayang. Bagaimana nanti kalau ketubanmu ngeremes lagi? Tapi nggak mungkin 1,5 bulan aku di rumah terus, Mas. Ketuban merembes karena aku stres. Sekarang aku sudah nggak stres. Nggak mungkin ngeremes lagi. Temani jalan-jalan ya, Mas? Ya. Kansa memasang wajah papi yes, membuat Alex tak kuasa untuk menolaknya. Kenapa kamu harus nyetik ini sih? Alex langsung meraih wajah Kansa dan melumat bibirnya secara rakus. Lidahnya menusuk masuk, menari-nari di kehangatan ronda bibir Kansa, mengeksplornya layaknya seorang musafir yang menemukan oasis di tengah padang pasir yang tandus. Alex bernafas tersengal-sengal. Ia menjatuhkan tubuh Kansa darinya. Sementara tonjolan birahi menjadi bukti bahwa dia begitu menginginkan istrinya. Alex merebahkan Kansa, sementara ia memutuskan untuk beranjak dari ranjang. Berada di ranjang dengan Kansa selalu membuatnya khilaf. Ayo jalan-jalan. Berada di rumah
berdua denganmu sangat berbahaya bagi kita. Aku tidak tahu sampai kapan bisa menahannya." Selepas berkata seperti itu, Alex segera berlari ke kamar mandi dan memutuskan untuk mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Kansa berhasil merayu Alex untuk mengajaknya jalan-jalan. Namun bukan Alex namanya, kalau tidak berlebihan, hingga segala hal bila menyangkut Kansa. "Mas, ini tidak perlu. Perlu, jangan membantah." "Tapi aku malu, Mas. Nggak lucu kalau jalan-jalan pakai ini." "Siapa yang bilang lucu? Fungsinya juga bukan buat lucu-lucuan kok. Ini buat keselamatanmu." "Tapi ini terlalu berlebihan, Mas." "Kansa, jangan membantahku." Suara Alex yang tegas menyudutkan niat Kansa untuk berdebat. Akhirnya wanita itu dengan pasrah menerima semua perlakuan suaminya. Alex mengeluarkan kursi roda dari dalam mobil dan membukanya. Setelah siap, dia menggendong Kansa dan menempatkan wanita itu di atasnya. Mengecek semua persiapan. Alex tersenyum puas ketika merasa semua persiapan telah sempurna. "Ayo kita jalan-jalan." Mereka tengah berada di parkiran sebuah mall. Dengan bangganya, Alex mendorong kursi roda itu memasuki mall. Sementara Kansa menutup wajahnya. Dia terlalu malu menjadi pusat perhatian semua orang. Kecurigaan Kansa memang terbukti, karena hampir semua orang yang berpapasan dengan mereka menatap Kansa dengan perasaan ingin tahu dan kasihan. "Buka wajahmu, sayang. Katanya mau jalan-jalan." "Tidak mau. Katanya mau ke mall. Lihatlah, kita sedang berada di mall sekarang." "Tapi aku tidak ingin pergi seperti ini, Mas. Kalau tahu seperti ini, mending gak usah jalan-jalan saja." Tatap Kansa sembari tetap menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Alex tersenyum simpul. Dia mengecupi pundak kepala istrinya. "Buka wajahmu. Kalau enggak, aku cium." "Tidak mau." "Kansa, aku hitung sampai 3. 1, 2, Iya, aku buka. Ini wajahku. Puas lihatnya?" Cup, 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 cup. "Mas." Alex berhasil mencuri beberapa kecupan. "Hahaha, yuk jalan-jalan," ucapnya dengan tertawa lebar. Ingin rasanya Kansa mencubiti pria itu. Mereka memasuki mall yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Kansa meminta masker, namun Alex tidak mengizinkannya. Pada akhirnya Kansa harus menahan malu melihat tatapan orang-orang yang selalu tertuju padanya. "Mau kemana kita, Nyonya?" "Ke toko perlengkapan bayi, Mas." "Jadi jalan-jalanmu untuk belanja perlengkapan bayi yang..." "Iya, Mas. Nyicil dikit-dikit. Kemarin kan gak sempat kemana-mana. Mas sibuk. Sementara aku gak diizinin buat kemana-mana. Jadi belum sempat beli apa-apa." Alex terdiam. Hatinya kembali nyeri. Betapa banyak kesalahan yang telah dilakukannya terhadap istrinya. Sepertinya permintaan maaf sembari menciumi kaki istrinya pun tidak akan pernah cukup untuk menebus semua kesalahannya. Alex berjongkok dan menatap Kansa. Dia mengambil kedua tangan wanita itu dan mengecupinya. "Mas, ngapain? Malu dilihat orang." "Maaf ya." "Gak ada yang perlu dimaafin. Ayo berdiri, dorong aku. Atau aku berdiri sendiri nih." "Iya sayang."
Alex mengecup kening wanita itu sekilas, sebelum kembali mendorong kursi roda itu. Seperti permintaan Kansa, mereka pergi ke toko yang menjual perlengkapan bayi. Niatnya hanya membeli beberapa barang, tapi seperti biasa, Alex kembali berulah. Pria itu tidak sabar melihat istrinya yang tengah menimbang-nimbang barang yang harus dibeli dan yang tidak. "Mbak, yang ini satu deret dibungkus semua. Yang itu, dan yang di sana itu juga dibungkus." Alex menunjuk deretan perlengkapan bayi Bord yang terdiri dari berbagai macam barang itu. "Hah? Bungkus semuanya, Mbak?" "Semuanya." Alex menyerahkan backcard pada penjaga toko yang tampak tercengang melihatnya. "Mas, apa-apaan sih?" Kansa mencubit lengan Alex. "Terlalu lama milih-milihnya, sayang. Mending dibungkus semua." "Tapi tidak semua barang kita perlukan, Mas. Bayi kita kan cowok. Di sini banyak perlengkapan buat baby girl." "Ya, apa salahnya? Buat adik-adiknya Alka kan bisa." Alex kembali berbalik pada penjaga toko. "Bungkus semuanya." "Semua?" Baik, Pak. Saya hubungi bos saya dulu, Pak." "Mbak, jangan dibungkus semua. Suami saya ini agak-agak..." Kansa membuat gerakan dengan tangannya yang seolah-olah menyatakan bahwa Alex itu stres. Hal itu mampu membuat penjaga toko tersenyum tertahan. "Sayang, jangan membicarakanku," ancam Alex. "Apa yang ditunggu? Bungkus semua. Aku tidak mau barang yang didisplay ini. Berikan barang yang baru dan belum tersentuh tangan manusia. Anakku harus mendapat semua yang terbaik." Kansa tidak mau mendengar ocehan suaminya. Dia sibuk berbicara dengan penjaga toko. Akhirnya Kansa menyuruh penjaga toko untuk membungkus barang-barang yang dibutuhkan. Satu produk untuk setiap jenis barang, disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi Alex tetap tidak mau kalah. Dia tetap bersikeras untuk membeli barang-barang yang disentuh istrinya. Hingga pada akhirnya, hampir semua isi toko dibelinya. Alex menatap puas ketika penjaga toko menggesek kartu miliknya. Sementara Kansa cemberut melihat kelakuan suaminya. Mungkin benar kata orang, uang hampir bisa membeli semuanya. Hal itu terlihat di depan matanya. Begitu tahu Alex memberi hampir semua isi toko, pemilik toko langsung datang dan memuja-muja Alex, memperlakukan Alex layaknya seorang raja, dan tentu saja Kansa ratunya. Mereka berjanji akan mengirim barang-barang itu tepat waktu. Setelah menyelesaikan transaksi, Alex mendorong kursi roda Kansa keluar dari toko. "Kamu senang dipuja seperti itu, Mas?" "Merasa senang kalau orang lain berada di bawahmu dan memujamu." "Sayang, kenapa kamu berpikir seperti itu?" tanya Alex dengan terkejut. "Itu tadi, kamu senang menarik perhatian." "Sayang, itu kulakukan bukan untuk menarik perhatian. Aku hanya membeli yang terbaik untuk anak kita." "Tapi nggak usah sampai seluruh isi toko juga, Mas. Bagaimana kalau tidak terpakai? Kan mubazir." "Aku tahu kamu banyak uangnya, Mas. Tapi jangan berlebihan seperti itu juga. Pergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kebutuhan. Bla 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 bla." Kansa berceramah. Alex hanya mendengarkan, mengiya-iyakan, meskipun bila disuruh mengembalikan semua barang-barang itu, dia tidak akan mau melakukannya. "Iya, aku mengerti, sayang.
Lain kali tidak akan kuulangi, ucap Alex pura-pura menyesal. Sekarang mau kemana kita? Tidak mungkin pulang kan? Alex berusaha mengalihkan perhatian. Kansa memang tidak ingin pulang. Dia masih ingin jalan-jalan. Selama ini dia tidak memiliki pengalaman berpacaran. Ingin rasanya ia menikmati masa-masa itu dengan suaminya. Biasanya kalau orang pacaran ke mall itu ngapain ya mas? Tanyanya polos, membuat Alex kembali tertawa terpingkal-pingkal. Dengan gemas pria itu mencubiti pipi dan hidung Kansa. Sayangnya kita berada di tempat umum. Kalau di rumah, sudah habis kumakan kamu yang. Serius dong mas? Kansa kembali mencubiti lengan Alex. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menonton film di bioskop. Alex meletakkan kursi roda di pojok ruangan, kemudian menggendong Kansa sampai ke kursinya. Mereka menonton film komedi romantis. Kansa mengalungkan tangannya di lengan Alex dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Sementara Alex tak henti-hentinya mengecupi kening Kansa. Mas, tahu nggak? Tahu apa? Menonton film bersamamu seperti ini merupakan salah satu impianku. Benarkah? Suara Alex tercekat. Iya, aku sudah membayangkannya sedari SMA. Tidak kusangka hal-hal yang kuimpikan satu persatu bisa menjadi nyata. Terima kasih karena sudah membalas perasaanku, Mas. Kansa meraih wajah Alex. Mata mereka saling bertatapan. Terlihat kristal-kristal air mata di sudut mata mereka. Alex mencium tangan Kansa, mengecupnya lambat-lambat dan meletakkannya di pipinya. Ini juga impianku sayang. Gadis yang kupikir membenciku ternyata juga mencintaiku. Sampai saat ini pun aku masih tidak percaya hal itu. Terima kasih sayang, karena sudah menyisipkanku di hatimu. Terima kasih karena sudah memberikan hatimu untukku. Aku berjanji akan menjaga dan tidak menyakitinya. Jaga hatiku juga ya sayang. Alex meraih tangan Kansa satunya dan menempatkannya di dadanya, seolah-olah menyatakan bahwa isi di dalam dada itu telah kosong karena sudah diberikan pada Kansa seutuhnya. Apa impianmu yang lainnya sayang? Aku berjanji akan memberikan semuanya untukmu. Alex menatap Kansa lekat-lekat, tampak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Impianku hanya satu, yaitu kamu mas. Menikah denganmu, memiliki anak-anakmu, merawat anak-anak kita, dan menua bersama. Kansa berkata lirih. Alex tak kuasa menahan rasa harunya. Itu mimpiku juga, ucapnya dan langsung mengecup bibir istrinya itu dengan lembut dan mesra. Mereka saling berkecupan, mengecup air mata yang mengalir membasahi pipi, menikmati momen-momen mesra itu hingga akhirnya kemesraan mereka berakhir ketika sorot lampu itu menyorot mereka, membuat keberadaan dan tingkah laku mereka dilihat orang lain. Boy, kalau mau mesum-mesuman cari kamar saja, jangan di sini, ucap beberapa orang. Kansa menyembunyikan wajahnya di dada Alex, terlalu malu untuk melihat sekitarnya. Kami suami istri, kami bebas melakukan apapun dimanapun, tandas Alex kusar, tidak mau kalah maupun merasa bersalah.
Tapi nggak di tempat umum juga kali. Jawab mereka hampir bersamaan, membuat Kansa semakin malu dibuatnya.